Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita mengenai bab la yang beramal seperti amalan inna. Kemarin dijelaskan bahwa la yang beramal amalan inna dengan menyebut la yang beramal amalan inna itu mengeluarkan la zaidah, kemudian la nahi, kemudian la du'aiyah, dan la yang beramal seperti amalan laisa. Maka yang 4 ini, itu 2, 3, 4, nah ini tidak masuk kepada kategori yang akan kita bahas. Maksudnya ia tidak beramal seperti amalan inna. Sekarang kita akan bahas wa hukmu la ka hukmi inna fil amal. Ini kita akan bahas ini. Hukum la itu bagaimana? Maksud yang akan kita bahas ini adalah hukum min haisu, dari segi hukum ini, la ini apa pengaruhnya nanti kepada susunan dari kalam. Apa pengaruhnya? Nah, itu yang akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukmu la ka hukmi inna fil amal. Fatansibul isma wa tarfa'ul khabara. Lakinna la takhtassu bin nakiratil mubasharati laha kama asyara ilaihi biqaulihi fansib biha munakkaran biha tasala bikhilafil mu'arrafi wal munakkari alladhi lam yattasil biha fa inna kullan minhuma yarfa'u ma'at tanwini kama sayati fi kalamihi. Wa hukmu la ka hukmi inna fil amal. Dan sebermula hukum la adalah sama seperti hukum inna pada beramal. Nah, di sini kita bahas dulu sedikit syairnya. Wa hukmu la ka hukmi inna fil amal. Dan hukum la itu seperti hukum inna pada beramal. Kenapa saya artikan seperti? Kaf, huruf jar, itu mempunyai faedah tashbih. Ya, mempunyai faedah tashbih. Menyerupakan. Jadi hukum la itu diserupakan dengan hukum inna tentang al-amalnya. Amal. Itu. Makanya disebutkan di sini hukum la itu sama seperti hukum inna pada beramal. Jadi diserupakan. Dari segi apa samanya? Ini. Pada beramal yaitu fatansibul isma wa tarfa'ul khabar. Maka menasabkan ialah akan isim dan merfa'kan ialah akan khabar. Nah, ini hukum la seperti hukum inna pada beramal. Menasabkan isim, merafa'kan khabar. Kita buat contoh. Contohnya adalah ghulamu rajulin hadirun. Ghulamu rajulin hadirun. Ini asalnya adalah mubtada khabar. Ghulamu rajulin hadirun. Budak laki-laki adalah hadir. Kemudian didatangkan dengan la. Maka ia berubah menjadi menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Menjadi la ghulama rajulin hadirun. Ia berubah menjadi nasab. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah hadirun yang seperti khabar. Ini kan khabar, ya. Khabar pada asalnya telah rafa. Kemudian la itu kan hukumnya seperti inna.
menasabkan isim, merafa'kan khabar. Apakah ketika pada asal khabar itu memang telah rafa, kemudian dimasuki la, kemudian la itu tetap merafa'kan khabar? Apakah seperti itu? Apakah tidak terjadi tahsilul hasil? Apakah tidak terjadi tahsilul hasil? Tahsilul hasil? Paham itu pertanyaannya itu? Apakah tidak terjadi tahsilul hasil? Contoh, saya ulangi lagi. Hukum dari inna adalah merafa'kan isim, rafa isim, dan nasab isim dan rafa khabar. Nah, rafa khabar, ya kan? Nasab isim dan rafa khabar. Ini awalnya adalah ghulamu. Ghulamu rajulin. Lamu rajulin hadirun. Ini asalnya ini mubtada, ini khabar. Mubtada dan khabar. Kemudian datanglah, apa kerjalah? Menasabkan isim, merafa'kan khabar. Apa yang terjadi? Hilanglah rafa dari ghulam. Jadi apa dia? Jadi ghulama. Menjadi pertanyaan, la ini kerjanya juga merafa'kan khabar. Sedangkan khabar pada asalnya tetap rafa. Itu yaitu hadirun ini. Lalu apakah yang terjadi? Paham untuk pertanyaannya itu? Apakah rafa'nya khabar pada asal, kemudian la merafa'kan khabar kembali, itu menjadikan tahsilul hasil? Maka ketika pemikiran antum seperti ini sama dengan pemikiran dari orang-orang Kufah, yang mana ini juga ditolak oleh Imam Az-Zamakhsyari di dalam Syarah Al-Mufassal, dan juga orang-orang Basrah, bahwa nantinya, contoh, saya bisa berikan pemahaman. Contoh, Zaidun qaimun. Apa yang merafa'kan khabar? Khabar ini rafa'nya dengan apa? Ini ada khilaf. Ada 4, yaitu khabar rafa' karena mubtada, khabar rafa' karena ibtida. Ibtida, khabar rafa' karena mubtada dan ibtida, khabar rafa' karena saling merafa'kan. Nah, itu khilafnya. Jadi ada 4 hal yang merafa'kan khabar. Yang pertama, saya ulangi lagi. Pertama, rafa' karena mubtada. Yang kedua, karena ibtida. Yang ketiga, karena mubtada, ibtida, dan mubtada dan ibtida. Yang keempat apa? Yang keempat itu saling merafa'kan. Tarafu'ul mubtada wal khabar. Ini ada 4 khilaf. Zaidun qaimun, apa yang merafa'kan qaimun? Ada yang pertama mengatakan mubtada, ada yang mengatakan ibtida, ada yang mengatakan mubtada dan ibtida, ada yang mengatakan saling merafa'kan antara mubtada dan khabar. Zaidun qaimun. Apa yang merafa'kan qaimun? Ada yang mengatakan Zaidun, yaitu mubtada, ada yang mengatakan ibtida, yaitu kondisi karena Zaid terletak di awal, itu. Ada yang mengatakan keduanya, yaitu mubtada dan
ibtida, ada yang mengatakan Zaidun merafa'kan mubtada, Zaid mubtada merafa'kan khabar, khabar merafa'kan mubtada. Nah, sekarang ulama rajulin hadirun. Gulamu rajulin hadirun. Ya, ini dimasukilah, hilanglah rafa dari mubtada. Kalau hilang rafa dari mubtada, maka di sini sudah tidak bisa lagi mubtada ini merafa'kan khabar. Tidak bisa juga ibtida merafa'kan khabar. Kenapa? Karena hulam ini bukan lagi ibtida. Tidak bisa juga saling merafa'kan, karena posisi ini juga hulam ini bukan seperti mubtada yang bisa merafa'kan khabar. Kenapa? Karena hukum dari hulam sekarang itu tergantung dari bagaimana lam merubahnya. Gitu. Jadi khabar di sini ya, hadirun ini rafa disebabkan memang karena la, bukan karena asal dari khabar adalah rafa. Yang mana seperti khilaf tadi, ada 4, ada yang mengatakan mubtada, ada yang mengatakan ibtida, ada yang mengatakan mubtada dan ibtida, ada yang mengatakan saling merafa'kan. Ini tidak bisa. Ya, tidak bisa kita memandang bahwa rafa'nya sudah asal. Sebelum la memasuki dia kan sudah rafa. Tapi setelah la memasuki, ia tidak lagi rafa ini. Ya, setelah la memasuki ia tidak rafa. Ia tidak rafa karena mubtada. Ia tidak rafa karena ibtida. Kalau ibtida tidak ada, karena mubtada juga sudah berubah kondisinya. Ia juga tidak bisa saling merafa'kan. Maka ia rafa itu karena la. Itu maksud. Itu pembahasan secuil ya dari fatansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Maka ia menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Itu saya ulangi lagi. Mohon maaf bahasa saya sedikit mengulang-ulang ya, karena supaya lebih tautih kepada antum semua ya. Rafa' khabar. Kan khabar sudah rafa' asalnya. Kenapa juga ia merafa'kan? Karena rafa' khabar pada asal karena sebab mubtada. Tapi ketika dimasuki la, mubtada ini tidak bisa merafa'kan khabar, atau ibtida tidak bisa merafa'kan khabar, atau mubtada dan ibtida itu tidak bisa merafa'kan khabar, atau saling merafa'kan keduanya. Itu mubtada merafa'kan khabar, khabar merafa'kan mubtada. Ini juga tidak bisa. Ini. Makanya khabar dari mubtada, khabar dari la itu la sendirilah. Ya, la sendirilah yang merafa'kan. Lakin la takhtassu bin nakiratil mubasharati laha kama asyara ilaihi biqaulihi. Akan tetapi la terkhusus la dengan nakirah yang mubasyarah laha. Nah, akan tetapi la terkhusus la tersebut dengan nakirah yang beserta bagi la, kama asyara ilaihi biqaulihi, seperti barang yang memberi isyarat musannif kepadanya barang dengan katanya musannif. Fansib biha munakkaran biha tasal, maka nasabkanlah olehmu dengannya la akan isim nakirah yang dengannya itulah berhubung dianya itu isim, gitu ya. Bi khilafil mu'arrafi wal munakkari alladhi lam yattasil biha, dengan menyalahi isim ma'rifah dan isim nakirah yang tidak berhubung dia isim nakirah dengannya la. Fa inna kullan minhuma, maka sesungguhnya tiap-tiap dari keduanya, isim ma'rifah dan isim nakirah yang tidak berhubung dengan la, yarfa'u ma'at tanwini, adalah rafa' tiap-tiap beserta tanwin, kama sayati fi kalamihi, seperti barang
yang supaya akan datang dia barang pada pembahasannya barang. Kita lanjutkan dulu biar lebih paham. Mudhafan au musyabihal mudhaf. Itu sampai situ dulu, Nah, sekarang kita bahas. Di sini dinyatakan bahwa nasab isim itu takhtassu bin nakiratil mubasyarah laha. Nasabnya isim bisa nyala menasabkan isim dan merfa'kan khabar. Ini hanya terkhusus dengan inna, dengan nakirah mubasyarah. Yang pertama hanya terkhusus dengan nakirah. Yang pertama an-nakirah. Kemudian yang kedua mubasyarah. Saya rasa kalau nakirah sudah paham ya. Kalau mubasyarah ini maksudnya adalah antara la dengan isim la itu tidak ada yang membatas antara la dan isim la. Nah, ini dua syarat yang baru nantinya la itu menasabkan isimnya. Apa contohnya? Contohnya adalah seperti tadi, la ghulama rajulin hadirun. Ini ghulama di sini ini nakirah. Ini juga mubasyarah. Artinya tidak ada yang membatas antara la dan juga isimnya la. Bi khilafil mu'arrafi wal munakkari. Berbeda dengan isim ma'rifah dan isim nakirah. Nah, ini isim ma'rifah seperti Zaidun. Ini Zaidun. Ini namanya isim ma'rifah ini. Ismul ma'rifah. Dan nakirah yang tidak berhubung dengannya itu la. Contohnya apa? Nakirah yang tidak berhubung. Contohnya la lana abdu rajulin. Ini la dengan isim la. Ini isim la. Inilah itu dibatasi dengan lana jar majrur jar majrur. Nah, ini dua ini kalau yang di atas contohnya, yang di atas ini contohnya, bentar ya, sebentar. Nah, sudah saja itu. Contohnya adalah la Zaidun qaimun. Maka keduanya ini, yang pertama dan yang kedua, yang pertama isim ma'rifah, yang kedua isim nakirah, tetapi tidak beserta dengan la, ini adalah dirafa'kan dengan tanwin, tidak dinasabkan. Ini tidak nasab. Jadi yang bisa nasab itu hanya terkhusus dengan isim nakirah yang mubasyarah. Tapi kalau dia isim ma'rifah seperti Zaidun, atau dia isim nakirah tapi ada yang membatas seperti la lana abdun, maka keduanya ini itu adalah rafa beserta tanwin. Itu. Ulangi lagi. Habis itu paham itu? Lakin la taqtassu bin nakiratil mubasyarati laha kama asyara ilaihi biqaulihi fansib biha munakkaran bihat tasal. Maka nasabkanlah olehmu dengannya la akan isim nakirah yang dengannya la berhubung dianya itu isim. Dengan menyalahi isim ma'rifah dan isim nakirah yang tidak berhubung dengannya la, maka sungguhnya tiap-tiap dari keduanya adalah rafa beserta tanwin, seperti barang yang supaya akan datang nih barang pada kalamnya lazim. Nah, itu. Jadi
Yang pertama, hukum la itu seperti inna, menasabkan, tapi ia hanya menasabkan isim nakirah yang mubasyarah. Apa contohnya? Fansib biha munakkaran bihat tasal mudhafan au musyabihal mudhaf. Maka nasabkanlah olehmu dengannya la akan isim nakirah yang dengannya la berhubung hal keadaan mudhaf atau musyabih bil mudhaf. Mudhafan au musyabihal bil mudhaf. Musyabihal mudhaf. Hal keadaan mudhaf atau musyabih bil mudhaf. Bikhilafi ma law kana mufradan, dengan menyalahi barang jikalau ada dia barang bagaimana adanya mufrad. Dan wal muradu bihi huna ma laysa mudhafan wala musyabihan lil mudhafi fa innahu yubna kama sayazkuru. Hal keadaan mudhaf atau musyabih mudhaf. Nah, dengan menyalahi barang yang jikalau ada dia barang bagaimana adanya mufrad, dan sebermula yang dimaksud dengannya mufrad di sini adalah barang yang tiadalah dia barang mudhaf dan tidak juga musyabihan lil mudhaf, maka bersungguhnya barang dibina seperti barang yang akan dijelaskan supaya akan disebutkan akannya barang. Jadi yang bisa dinasabkan di sini, yang bisa nasab di sini, ya, yang bisa nasab di sini, nasab itu adalah mudhaf dan musyabih bil mudhaf. Mudhaf dan musyabih bil mudhaf. Yang mana mudhaf dan musyabih bil mudhaf ini ada dua. Yang pertama dia nakirah, artinya dia idafat kepada kalimat nakirah. Kemudian ia mubasyarah. Mubasyarah. Begitu juga dengan musyabih bil mudhaf, dia nakirah dan juga musyabih bil mudhaf. Mubasyarah, maaf. Dia juga mubasyarah. Dia juga mubasyarah. Dia juga mubasyarah. Nasab dalam kondisi mudhaf dan musyabih bil mudhaf dengan syarat nakirah dan mubasyarah. Kalau dia tidak nakirah, maksudnya bagaimana? Ia ma'rifah, maka ia mesti tanwin. Kalau dia idafat kepada ma'rifah, maka ia dihukum seperti ma'rifah. Makanya tadi contohnya ini. Tengok. Ghulamu rajulin. Ini. Tengok ini. Ini. Tengok ini. Ghulamu rajulin. Rajulin ini nakirah. Maka kalimat mudhaf mesti nakirah. Ya. Kalimat mudhaf itu mesti nakirah. Dan juga mudhafun ilaih itu juga mesti nakirah. Baru nantinya dia nasab. Ini. Tapi kalau mudhafun ilaihnya ma'rifah, maka ia rafa nantinya. Itu, paham itu? Begitu juga dengan musyabih bil mudhaf. Nah, itu. Bikhilafi ma law kana mufradan. Nah, berbeda dengan mufrad. Kalau misalnya kalimatnya nakirah nih. Kalimatnya nakirah. Tapi dia mufrad. Maka contohnya apa? Rajulun. Maka nanti dia dibina, yubna. Tidak dinasabkan. Tidak di'arab. Nah, itu maksudnya. Paham itu? La rajula. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jelaskan sekali lagi. Hukum la itu sama seperti hukum inna. Maka ia menasabkan isim nakirah. Apa saja kategori yang mubasyarah. Nakirah yang mubasyarah. Apa saja kategorinya? Yaitu mudhaf dan musyabih bil mudhaf. Mudhaf yang mesti dua. Dia mesti nakirah. Baik mudhaf dan mudhafun ilaih. Dan dia mesti mubasyarah. Kalau dia tidak mubasyarah, tidak berhubung, maka dia mesti rafa. Berserta tanwin. Gitu. Paham ngomong kaidahnya itu? Begitu juga dengan musyabih bil mudhaf, dia mesti nakirah dan juga mubasyarah. Jadi baik mudhaf atau mudhafun ilaih itu mesti nakirah.
Kalau mudhafun ilaihnya ma'rifah, maka dia akan nanti masuk kepada yarfa'u. Dia masuk kepada rafa' itu. Paham ini? Oke, kita lanjutkan. Fal mudhafu ka qaulika la ghulama rajulin hadirun mukafiyun. Wa mushabihul mudhafi wa huwa ma ta'allaqa bihi min tamami ma'nahu. Ma ta'allaqa bihi syai'un min tamami ma'nahu. Ka qaulika la qabihan fi'luhu mahmudun wala tali'an jabalan mawjudun wala khairan min zaidin hadirun wala salasata wa salasina hunaka. Fal mudhafu, maka sebermula mudhaf. Ini yang kita baca ini lagi. Fal mudhafu, maka sebermula mudhaf, ka qaulika adalah seperti perkataan engkau, la ghulama rajulin hadirun mukafiyun. Tidak jenis budak laki-laki adalah hadir lagi menyetarai. Wa musyabihul mudhafi wa huwa, dan sebermula musyabih bil mudhaf adalah wa huwa, dan sebermula dianya musyabih bil mudhaf adalah ma, barang, ta'allaqa bihi syai'un, yang berkaitan dengannya barang oleh sesuatu, min tamami maknahu, dari sempurna maknanya barang. Qaulika, seperti perkataan engkau, la qabihan fi'luhu mahmudu, tidak ada orang yang buruk oleh perbuatannya orang, bagaimana adanya dipuji. Wala tali'an jabalan mawjudun, dan tidak ada orang yang naik akan bukit adalah ada. Wala tali'an jabalan, wala tali'an, dan tidak orang yang naik, wala tali'an, dan tidak orang yang naik, jabalan, akan bukit, mawjudun, adalah mawjud, ada. Wala khairan min zaidin hadirun, dan tidak ada orang yang baik dari Zaid, lebih baik dari Zaid adalah hadir. Wala salasata wa salasina hunaka, dan tidak ada 33 di sana. Nah, ini lumayan juga agak sulit, tapi dia seperti ini. Yang pertama, teman-teman mesti ketahui bahwa yang akan dinasabkan nantinya itu hanya mudhaf dan musyabih bil mudhaf. Tidak bisa mufrad. Kalau mufrad tidak bisa. Dia nanti dibina. Jadi yang hanya nantinya dinasabkan itu hanya mudhaf dan musyabih bil mudhaf. Nah, apa contohnya mudhaf? Yaitu contohnya la ghulama rajulin hadirun mukafiyun. La ghulama rajulun hadirun mukafiyun. Nah, ini la ghulama. Ghulama itu nasab menjadi isim dari la. Hadirun ini khabar dari la. Ini khabar dari la. Hadirun menjadi khabar dari la. Itu contoh dari mudhaf. Ya. Teman-teman juga pasti sudah tahu apa itu yang disebut dengan mudhaf. Ini ya. Apa yang disebut dengan mudhaf? Nisbatun takyidiyatun taqtadi injiraru sanihima. Sebuah hubungan pertalian yang menyebabkan jar kalimat yang kedua. Contohnya, ghulamu rajulin, budak laki-laki. Nah, ada hubungan antara ghulam dengan rajul. Hubungannya apa? Hubungannya kalau tidak disebut rajul, tidak akan dipahami makna ghulamu rajul. Nah, seperti itu. Itu disebut dengan mudhaf. Jadi, mudhaf ini butuh yahtaju ilal mudhafu ilaih. Jadi mudhaf itu butuh kepada mudhaf ilaih. Mudhaf itu butuh kepada mudhafun ilaih. Antum garis bawah ini, mudhaf butuh kepada mudhafun ilaih. Dan musyabih bil mudhaf. Apa itu musyabih bil mudhaf? Ma ta'allaqa bihi syai'un min tamami ma'nahu. Sesuatu yang berkaitan dengannya sesuatu, barang yang berkaitan dengannya barang oleh sesuatu dari sempurna maknanya. Artinya apa?
Artinya kalimat ini ya, musyabih bil mudhaf, kalimat ini butuh kepada kalimat yang lain untuk menyempurnakan maknanya. Apa contohnya? Contohnya adalah la qabihan. Qabihan fi'luhu. Qabihan di sini adalah amsilah mubalaghah. Amsilatul mubalaghah. Fi'luhu apa? Ini menjadi ma'mulnya. Ma'mul. Menjadi apa? Menjadi ma'mul. Menjadi ma'mul. Atau disebut menjadi fa'il. Ini. Qabihan itu butuh kepada fi'luhu sebagai fa'ilnya. Maka ia disebut dengan musyabih bil mudhaf. Seperti mudhaf yang butuh kepada mudhafun ilaih. Begitu juga dengan musyabih bil mudhaf. Musyabih bil mudhaf butuh kepada ma'mulnya. Gitu. La qabihan sebagai amsilah mubalaghah butuh kepada fi'luhu yang sebagai fa'il. Itu. Maka ini mesti nasab. La qabihan mesti nasab. Dinasabkan oleh la, fi'luhu menjadi fa'il dari qabihan dan mahmudun. Ini baru menjadi khabar dari la. Itu. Kita lanjutkan contoh yang selanjutnya. Contoh yang selanjutnya tentang musyabih bil mudhaf. Artinya dia butuh kalimat yang lain untuk menyempurnakan maknanya. Itu tali'an jabalan mawjudun. Tidak. Jenis orang yang naik akan bukit adalah ada. Jadi tali'an ini butuh kepada jabalan sebagai maf'ul bih. Tali'an sekarang siganya adalah isim fa'il. Ismul fa'il. Gitu. Butuh kepada jabalan. Sama seperti mudhaf butuh kepada mudhaf ilaih. Tali'an butuh kepada jabalan. Isim fa'il butuh kepada maf'ul bih di sini. Kemudian, jadi secara singkat, musyabih bil mudhaf itu seperti isim yang beramal amalan fi'il. Kalau sekiranya isim la, yaitu isim yang beramal amalan fi'il, maka ia mesti nasab nantinya. Dengan syarat ia nakirah, ia nakirah dan ia juga mubasyarah bagi la. Ini antum semoga paham itu ya. Jadi konteks dasarnya mudhaf dan musyabah bil mudhaf itu mesti nakirah dan mesti mubasyarah. Kita lanjutkan contoh yang selanjutnya, wala khairan min zaidin hadiran. Dan tidak ada yang lebih baik dari Zaid adalah hadir. Jadi khairan, la khairan min Zaidin. Ini. La khairan min Zaidin. Min Zaidin. La khairan min Zaidin. Khairan ini apa ini? Khairan ini asalnya adalah akhyaru. Atau ismut tafdil. Ismut tafdil. Butuh kepada yang dari siapa dilebihkan? Dari Zaid. Ini dah. Jadi isim tafdil butuh kepada jar majrur. Mufaddal alaih, ya kan? Mufaddal alaih. Tidak ada yang lebih dari Zaid. Dilebihkan di atasnya. Jadi Zaid itu dilebihkan lebih kebaikan. Tidak ada yang menyamai kebaikannya. Ketika itu tidak ada yang ada menyamai kelebihan Zaid. Gitu. Ini isim tafdil ini. Di isim tafdil butuh kepada min Zaidun sebagai mufaddal alaih. Kemudian la salasata wa salasina hadirun. Salasata wa salasina maksudnya apa ini? Maksudnya adalah salasina ini butuh kepada salasata untuk bisa mencapai makna 33. Makanya di sini disebut, makanya di sini dibaca salasata. Kenapa? Karena dia sebagai mudhaf.
yang mudhaf, yang nakirah, yang dinasabkan. Begitu. Tidak ada 33 di sana. Nah, sampai kepada akhir kajian kita, bisa kita simpulkan bahwa la yang beramal amalan inna itu menasabkan isim dan merafa'kan khabar itu hanya pada mudhaf dan musyabih bil mudhaf dengan syarat nakirah dan mubasyarah. Jadi nasab itu hanya pada mudhaf dan musyabih bil mudhaf dengan syarat nakirah dan mubasyarah. Nakirah dan mubasyarah. Musyabih bil mudhaf nakirah dan mubasyarah. Ini semoga antum bisa paham ini. Nakirah dan mubasyarah. Kemudian musyabih bil mudhaf definisinya apa? Ma ta'allaqa bihi syai'un min tamami maknahu, butuhnya kalimat tersebut kepada kalimat yang lain untuk menyempurnakan maknanya. Qabihan fi'luhu. Qabihan butuh kepada fi'luhu sebagai fa'il. Tali'an butuh kepada jabalan sebagai maf'ul bih. Khairan butuh kepada min zaidin sebagai mufaddalnya, fadal alaihnya. Kemudian salasata wa salasina, salasata butuh kepada salasina sebagai sebagai supaya bisa memahami makna 33. Karena tidak bisa memahami makna 33 dengan menyebut salasata saja. Nah, itu. Semoga bisa dipahami. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Kita tutup kajian kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.